KPU DKI Jakarta baru saja mengumumkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun tak lama setelah pengumuman ini, publik dihebohkan dengan temuan dugaan pencatutan KTP sejumlah warga Jakarta untuk mendukung pasangan Dharma Kun maju di Pilkada Jakarta. Lantas bagaimana cara memeriksa dan melaporkan jika identitas kita dicatut untuk mendukung calon perseorangan di Pilkada? Awal dugaan pencatutan KTP secara sepihak oleh Dharma Kun ini viral di media sosial. Di X, jumlah pihak mengeluhkan KTP mereka dipakai mendukung paslon ini, padahal mereka tak pernah memberikan dukungan kepada siapapun, bahkan tak mengenal paslon yang didukung itu. KTP milik keluarga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga dicatut. Dalam akun X-nya, Anies menulis KTP-nya aman, namun KTP dua anak dan adiknya dicatut masuk dalam daftar pendukung calon independen, antara lain Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan. Lantas apa jawaban KPU terkait temuan ini? Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya pada Jumat 16 Agustus Jakarta berjanji akan menindaklanjuti pencatutan nama dan KTP untuk mendukung calon perseorangan dalam Pilkada Jakarta. Warga yang merasa namanya dicatut diminta untuk melapor. Kami langsung melakukan pengecekan, ya. Contoh misalkan datanya anaknya putra Pak Anies Baswedan, ya. Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dalam verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS. Nah, artinya proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gimana sih caranya untuk mengetahui kalau KTP kita dicatut atau tidak di Pilkada? Untuk mengecek apakah KTP kita dicatut atau tidak, warga dapat mengetahuinya melalui laman berikut. Kita akan diminta masukkan nomor induk kependudukan. Setelahnya, KPU akan memberikan informasi apakah NIK terdaftar atau tidak sebagai pendukung bakal calon kepala daerah. Jika merasa tidak mendukung calon tertentu, tapi NIK kita terdaftar pada dukungan calon perseorangan, maka kita dapat melapor ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota secara online maupun offline. Kalau ternyata KTP kita dicatut, gimana cara melaporkannya? Untuk melaporkan dugaan pencatutan KTP, kita dapat mengunjungi laman ini. Lantas, kita bisa isi kolom tanggapan serta masukkan bukti pengaduan yang akan Anda sampaikan pada laman tersebut. Lampirkan juga foto bukti berupa tangkapan layar jika nama Anda dicatut, dan terakhir, mengisi form pengaduan. Jika hal ini terasa merepotkan, pelapor juga bisa mendatangi langsung kantor Bawaslu terdekat untuk menyampaikan laporannya secara langsung. Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini dalam keterangannya Sabtu 17 Agustus meminta publik tidak takut melaporkan dugaan pencatutan KTP ini. Pasalnya, pencatutan identitas untuk pencalonan perseorangan merupakan tindak pidana pemilihan yang diancam pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak lanjut yang responsif dan segera dari Bawaslu itu juga bisa menjaga kredibilitas calon yang diduga mencatut dukungan, karena kita bagaimanapun tetap harus menggunakan asas praduga tak bersalah untuk menemukan siapa yang sebenarnya merupakan aktor intelektual atau pelaku utama yang mengeksekusi terjadinya pencatutan data warga ini. Tentu sangat disayangkan ya jika benar-benar ada pencatutan dalam proses pendaftaran calon perseorangan di Pilkada Jakarta. Apalagi calon tersebut sudah dinyatakan lolos oleh KPU karena dianggap telah memenuhi persyaratan. Bagi kalian yang KTP-nya dicatut, jangan ragu untuk melaporkannya ke Bawaslu. Kalau sahabat Kompas gimana? Apakah ada di sini yang KTP-nya dicatut secara sepihak oleh paslon di Pilkada 2024?